merugikan perempuan. Lebih merugikan perempuan dan itu bukan berbasis asumsi ya, tapi dia berbasis data. Berbasis fakta yang otoritatif, yang bukan omon-omon. Baik, Mbak Yuni, tadi Anda katakan bahwa ini bisa dicegah, kasus kekerasan yang perempuan yang menjadi korbannya. Seperti apa dan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika masuk dalam lingkaran itu? Yang pertama yang harus kita pahami sama-sama adalah bahwa femisida ini adalah kontinum dari kekerasan. Jadi dia puncak, makanya UN Women PBB itu menyebutkan dia adalah bentuk paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jadi dia puncak dari rangkaian-rangkaian kekerasan yang sudah terjadi. Nah, rangkaian-rangkaian kekerasan yang sudah terjadi sebelum sampai kepada pembunuhan ini sebenarnya dia bisa dicegah ya. Pertama, dicegah kalau misalnya akses layanan untuk perempuan mencari pertolongan. Once dia mendapatkan kekerasan pertama dan mendapatkan layanan yang baik, itu tersedia. Seringkali kita tuh perempuan sudah mengalami kekerasan, sudah melapor, ingat kasus yang di Bekasi ya, sudah melapor tapi karena responnya tidak memadai, aparat penegak hukum tidak responsif, yang ada adalah dia harus bertahan dan kembali dengan kekerasan tersebut. Yang itu kemudian terakumulasi lagi menjadi kekerasan dan akhirnya pembunuhan. Lalu yang kedua, saya kira secara kultural kita juga harus mulai berhenti menormalisasi kekerasan terhadap perempuan ya. Karena kita bilang, oh wajarlah dia dibentak gitu, wajarlah dia dipukul, wajarlah dia dimaki sama pasangannya atau suaminya gitu kan, karena dia berperilakunya seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari normalisasi yang kemudian kalau dia bertumpuk-tumpuk, berakumulasi menjadi kekerasan yang lain, ujungnya salah satunya adalah yang paling ekstrim adalah pembunuhan terhadap perempuan ini. Jadi yang pertama, satu, kita mesti benahi PR banget, membenahi sistem layanan kita untuk perempuan yang mengalami kekerasan. Lalu yang kedua, saya kira sudah saatnya tadi kalau Komnas Perempuan menyerukan kita punya Femicide Watch, kita harus mulai bisa pendataan soal jenis-jenis pembunuhan yang dia pembunuhan biasa atau dia pembunuhan yang ada kaitannya dengan gender gitu. Supaya apa? Supaya kemudian bisa diidentifikasi masalahnya dan kemudian bisa kita pecahkan sama-sama ya dari berbagai aspek. Perlindungan dan penanganan lebih jauhnya. Baik, Mas Riza silakan. Alkisah, zaman dulu ada istilah battered woman syndrome, sindroma perempuan teraniaya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan betapa beratnya nasib perempuan yang anggaplah memiliki kesedihan dan kesakitan ekstra ketika mereka dizalimi. Tapi tahun 2000-an, istilah battered woman syndrome diganti dengan istilah yang lebih netral, yaitu battered spouse syndrome. Istilah ini diangkat sebagai bukti bahwa ternyata yang bisa mengalami kesedihan dan kesakitan itu bukan hanya kaum Hawa, tapi juga kaum Adam. Uniknya, ketika dibawa ke ruang persidangan, tetap saja laki-laki yang teraniaya kemudian melakukan kekerasan spontan terhadap pasangannya tidak mendapatkan peringanan sanksi. Tapi sebaliknya, perempuan yang sudah melakukan kekerasan spontan kemudian mencoba membela diri di hadapan hakim dengan mengatakan saya adalah korban yang teraniaya, dia akan mendapatkan peringanan hukuman. Artinya, lagi-lagi kita sesungguhnya bicara tentang hukum sebagai suatu mekanisme yang fair, yang menempatkan semua orang apapun jenis kelaminnya berada pada kedudukan yang setara, atau diam-diam sesungguhnya hukum mulai menunjukkan ketimpangan dengan berpihak ke sana dan menjauh dari sini. Ini kita bicara politik atau bicara ilmu sesungguhnya. Atas kemudian lalu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Minimal pembahasan kita pada malam hari ini adalah perempuan yang menjadi korban. Saya bersepakat bahwa kaum perempuan perlu mendapat perlindungan. Sebagaimana kaum lelaki juga mendapat perlindungan. Kaum lelaki juga perlu harus didorong berani melapor ke penegak hukum ketika mereka menjadi korban. Terutama ketika pelakunya adalah lawan jenis. Ini akan menunjukkan kepada kita semua bahwa otoritas penegakan hukum semisal Polri tidak hanya punya unit perlindungan perempuan dan anak, tapi juga membuka diri untuk melakukan penanganan terhadap perlindungan lelaki dan anak. Saya tahu perkataan saya ini tidak akan populer, tidak akan dibeli orang, tapi saya
hanya ingin menempatkan kembali hukum pada posisinya yang non-diskriminatif. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Mungkin Reza. tambahan saya Baik, kira silakan. ini perlu diluruskan ya, karena saya kira berbasiskan Responnya langsung diterima. Silakan. situasi, saya kira kerentanannya saat ini yang paling banyak perempuan ya. Angka kekerasan paling banyak perempuan. Mungkin nanti situasinya kalau misalnya korban kekerasan berbasis gender terhadap laki-lakinya lebih banyak, Pak. Ada itu Direktorat Perlindungan untuk laki-laki. Berarti bagusnya dibentuk juga Androsida Watch. Nah, karena kita berdasarkan pada fakta ya. Tentu saja kan apa yang kita Di situasi ini ketimpangan itu lebih merugikan perempuan. Lebih merugikan perempuan dan itu bukan berbasis asumsi ya, tapi dia berbasis data, berbasis fakta yang otoritatif, yang bukan omon-omon, sehingga kemudian memang responnya kenapa kemudian perlindungan perempuan itu menjadi satu isu yang urgen gitu, yang nggak kemudian bisa dikonter semata dengan ada perlindungan laki-laki gitu, nggak sesederhana itu. Baik, terima kasih Mbak Yuni, Mas Reza, Mas Suprapto, dan juga tadi ada Kapolres Mojokerto yang bergabung dalam diskusi ini. Kita lihat nanti pemirsa antara kekerasan berbasis gender dan juga krisis sosial ekonomi seperti apa langkah-langkah perlindungan, karena bukan lagi pertanyaan mengapa ini terjadi, melainkan langkah apa yang harus diambil untuk memberikan perlindungan dan juga menghentikan rantai kekerasan, terutama yang mengorbankan banyak perempuan. Saya Feni Malik undur diri, selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.